Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, bagaimana nih perasaan kalian dan kabar kalian tentang PJJ? Semoga selalu semangat ya, dan harus tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi baru, yaitu materi IPA. Mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Ibu sendiri, Ibu Maulidah Muslimatul Khairiyah SSI. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan, Ibu ingin kalian mendengarkan terlebih dahulu salah satu ayat suci yang ada di dalam Al-Quran, yang bunyinya seperti ini. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Allahu Akbar. Anak-anak, ada yang tahu tidak surat apa sih yang barusan dibacakan? Ya, yang barusan itu adalah surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, jadi itu adalah arti dari surat Al-Hijr ayat 22. Di dalam surat tersebut menjelaskan tentang apa? Ya betul ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Loh, dari mana? Coba lihat dan simak, ada kalimat tentang dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah kalimat atau kalam Allah yang menjelaskan tentang proses terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Masya Allah sekali ya. Allah itu sudah dari dulu kala dan dicatat di dalam Al-Quran menurunkan firman-Nya menjelaskan tentang tumbuhan, bahkan sampai perkembangbiakannya pun dijelaskan di situ ya. Dan sekarang kita bahas secara ilmu biologinya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Nah, ini yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Perlu kalian ketahui anak-anakku bahwa perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua jenis. Apa saja? Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa perbedaan di antara keduanya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama tentang perkembangbiakan generatif. Nah, ada yang pernah mendengar mungkin atau ada yang sudah tahu? Ya, oke, kita bahas ya. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan. Nah, proses perkawinan pada tumbuhan ini biasanya kita sebut atau kita kenal dengan istilah penyerbukan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya tentang istilah penyerbukan. Apa sih itu penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif? Yaitu bertemunya alat kelamin jantan pada tumbuhan ini adalah benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Nah, perkembangbiakan generatif umumnya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang proses penyerbukan, mari kita
sama-sama kenalan dulu dengan struktur bunganya. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar struktur bunga, ya. Ini gambar umum dari struktur bunga seperti ini. Kalau misalkan kalian belah bunganya, kalian amati strukturnya seperti ini. Ada apa saja sih bagian-bagiannya? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, coba perhatikan yang di bawah itu ada tangkai bunga, ya. Kemudian kita naik ke atasnya, ada kelopak bunga. Nah, kemudian yang banyak itu seperti tauge, ya. Nah, itu bukan tauge, ya, tapi itu adalah benang sari. Ayo, benang sari itu apanya bunga, ya? Ya, dia adalah alat kelamin jantan dari tumbuhan, ya. Oke, selanjutnya ada yang menarik adalah mahkota bunga. Kenapa sih menarik? Karena biasanya mahkota bunga itu berwarna-warni, ya. Sehingga melihat bunga itu menjadi indah karena warna-warna dari mahkota. Selanjutnya, nah ini ada putik. Kalau putik apa ya tadi? Ya betul, putik adalah alat kelamin betinanya dari tumbuhan. Nah, ini adalah struktur dan bagian-bagian daripada bunga. Nah, selanjutnya kita lihat ke yang sebelah sini. Ibu akan pakai kursor ya, mouse. Ini ada yang dilingkari, diperbesar. Ada yang tahu apa ini? Nah, ini adalah bagian dari benang sari ini. Ini adalah kepala sarinya. Nah, coba kalian perhatikan. Di atas kepala sari ini ada titik-titik kecil, ya. Apa sih itu titik-titik kecilnya? Nah, titik-titik ini namanya serbuk sari, ya. Jadi serbuk sari ini menempel pada kepala sari, ya. Ini bagian dari benang sari. Nah, kemudian yang ini apa? Yang ini adalah bagian daripada putik. Nah, putik yang ini ya, segini itu adalah putik. Ini adalah bagian dari putik. Nah, sekarang bagaimana sih proses penyerbukan itu bisa terjadi? Ya, kita simak bersama-sama. Yang pertama, serbuk sari yang menempel di kepala sari ini jatuh ke kepala putik. Nah, kenapa bisa jatuh? Ada yang tahu? Ya, dengan berbagai cara ya, serbuk sari ini bisa jatuh atau bisa menempel ke kepala putik. Pertama, dengan adanya bantuan angin. Jadi kalau ada angin, nanti si serbuk sari yang ada di kepala sari ini masuk ke sini, berterbangan dan masuk ke dalam kepala putik ya. Kemudian selain angin juga dibantu oleh serangga. Misalnya apa? Yang suka nempel di bunga atau suka hinggap di bunga, bukan nempel ya, hinggap di bunga. Ya, lebah ya biasanya suka hinggap di bunga. Nah, dia membawa si serbuk-serbuk sari ini di kakinya dia, terus dia hinggap lagi di putik. Nah, itu dia bisa membantu proses penyerbukan. Nanti si serbuk sari yang nempel di kakinya, nempel lagi di kepala putik ini. Jadi bisa masuk ke kepala putiknya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah si serbuk sarinya masuk ke kepala putik, apa yang terjadi? Nah, si serbuk sarinya terus masuk ke dalam ya. Dan di dalam sini, serbuk sarinya masuk ke dalam bakal biji ya. Ini adalah bakal biji ya. Nah, setelah masuk ke dalam bakal biji, apa yang terjadi? Ya, bakal bijinya dibuahi ya oleh si serbuk sari. Nah, bakal biji yang telah dibuahi oleh serbuk sari nantinya akan berkembang menjadi biji. Nah, itu adalah proses terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu anak-anak ternyata ada banyak macam-macamnya. Apa saja? Kita simak bersama-sama penjelasannya ya.
Ya, ini adalah macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya atau berbeda jenisnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam penyerbukan. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, tadi kita sudah bahas tentang perkembangbiakan generatifnya, sekarang kita bahas perkembangbiakan vegetatifnya. Apa sih perkembangbiakan vegetatif? Yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, jadi vegetatif ini kebalikannya dari generatif. Kalau generatif tadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan, kalau vegetatif tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini meliputi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ada bagian-bagiannya lagi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai vegetatif alami. Ada tunas. Nah, tunas itu apa? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Nah, contohnya ada pada pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Kalau kalian perhatikan, pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya yang ada di sekitar kalian suka muncul tunas. Tunas itu bagian tumbuhan kecil yang baru tumbuh. Nah, itu namanya tunas ya, bentuknya seperti ini. Nih, ini tunas pohon bambu, ini tunas pohon pisang, dan ini tunas pohon, lidah buaya. Nah, itu yang namanya tunas. Nah, selain itu ada apa lagi sih vegetatif alami? Yang kedua adalah spora. Nah, apa itu spora? Spora adalah alat perkembangbiakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel. Contohnya apa? Pasti kalian pernah melihat sih kalau yang ini ya. Nah, ini dia contohnya pada tanaman paku-pakuan. Ya, bentuknya seperti ini. Tanaman paku-pakuan ini tumbuh secara liar ya, jadi kalian bisa menemukan di mana saja. Nah, di bawahnya ini ada spora-spora. Yang bulat-bulat ini adalah spora-sporanya. Dia merupakan alat perkembangbiakannya. Oke, selanjutnya vegetatif alami yang lainnya adalah umbi. Nah, mungkin pernah dengar ya istilah umbi-umbian. Apa itu? Umbi adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Nah, perkembangbiakan dengan umbi ini terbagi dalam 3 jenis, yakni umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, apa saja sih ketiga jenis umbi ini? Nah, contohnya ya, ini untuk umbi akar ada wortel. Jadi, wortel ini berkembang dari akar menjadi besar dan tumbuh menjadi wortel ya. Sementara ini umbi batang, contohnya kentang ya. Umbi batang ini contohnya kentang, dia berkembang dari batang terus membesar dan tumbuhlah menjadi kentang ya. Kemudian ada lagi ini umbi lapis, contohnya bawang merah. Nah, kalau umbi lapis ini dari lapisan si bawangnya. Kalau misalkan kalian pernah tidak mendiamkan beberapa lama bawang merah di dapur, kemudian tiba-tiba muncul ke atas seperti daun. Nah, itu adalah perkembangan dari
seperti lapisan-lapisan bawang merahnya, ya. Kemudian yang keempat ada rizoma atau rimpang. Rimpang ini adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Bentuknya seperti akar dan berbuku-buku. Ada yang bisa menebak apa contohnya? Ya, contohnya adalah bumbu dapur kita. Ada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, ya. Jadi bentuknya seperti akar dan dia ada berbuku-buku. Ya, coba kalian perhatikan bumbu dapur kalian yang ada di rumah, yaitu lengkuas, jahe, dan kunyit. Oke, selanjutnya vegetatif alami yang lain adalah stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang tersebut bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tanaman stroberi atau tanaman pegagan. Jadi, stroberi atau pegagan ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Vegetatifnya alami, yaitu dengan cara geragi atau stolon, ya. Nah, itu adalah kelima jenis atau contoh vegetatif alami. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Nah, contohnya apa saja? Kita simak bersama-sama. Yang pertama ada stek. Nah, stek ada yang pernah mendengar mungkin? Stek batang, stek daun, atau orang tuanya ada yang pernah melakukan penyetekan terhadap tumbuhan di rumah? Ya, kita bahas. Stek itu adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Kemudian potongan tersebut ditancapkan atau ditanam di tanah yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya nih seperti ini cara menyetek. Ya, jadi kita mulai dari sebelah kanan ya, kanan ke kiri. Nah, ini adalah salah satu bagian dari batang tumbuhan. Batang tumbuhan ini dipotong. Nah, kemudian potongan tersebut ini ditancapkan atau ditanamkan di dalam tanah. Nah, nanti lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tanaman baru, tumbuh akar, dan nanti lama-kelamaan tumbuh ke atas menjadi tanaman baru. Jangan lupa harus disiram ya dengan teratur. Nah, selain stek, ada lagi vegetatif buatan lainnya. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok itu adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan melukai bagian batang. Aduh, lukai. Dilukainya dengan apa? Misalnya dengan disayat ya bagian batang tersebut. Kemudian dibungkus dengan tanah dan dibalut dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat ujung-ujungnya menggunakan tali. Lalu setelah diproses sedemikian rupa, nantinya pada bagian tersebut akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut bisa dipotong untuk kemudian ditanam dan menjadi tumbuhan yang baru. Ya, jadi itu adalah proses mencangkok. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi mulainya batang tumbuhan ya atau batang pohon, biasanya cangkok ini bisa dilakukan di pohon mangga, pohon jambu ya, jadi pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki batang pohon yang tebal ya. Nah, bagian batangnya ini disayat, dilukai ya. Lukai bukan dengan didorong, disungsungkan ya bukan ya, tapi disayat ya menggunakan pisau seperti ini. Nah, diambil bagian luar dari batangnya, kemudian bagian dalamnya nanti dibersihkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti bagian yang sudah bersih ini ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau bisa dengan sabut kelapa. Ujung-ujungnya nanti diikat dengan tali. Nah, lama-kelamaan ini akan tumbuh akar. Nah, kalau sudah tumbuh akar, nanti dipotong bagian ini, kemudian ditanam di tanah. Ya, seperti itu. Ini adalah proses dari mencangkok.
Ya, anak-anakku, sampai juga kita di akhir slide, yang artinya materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama menyimpulkan yuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa? Ya, oke. Kesimpulannya adalah perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya, kalau yang generatif itu dia melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sementara yang vegetatif tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk yang generatif sendiri, proses penyerbukannya ada berbagai macam ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan bastar. Kemudian untuk yang vegetatif dibagi menjadi dua lagi. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang alami tadi disebutkan ada contohnya spora, kemudian ada rizoma atau rimpang, ada tunas, kemudian ada stolon atau geragi, dan ada umbi. Nah, sementara untuk yang vegetatif buatan juga terbagi lagi, contohnya ada strek dan ada cangkok. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku, kalian sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kalian untuk bisa menerima serta memahami informasi dan pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Tetap semangat anak-anakku, jaga selalu kesehatan. Jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Terima kasih ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.